Halo Circle Asumsi, balik lagi sama gue Rai Iwana di Circle. Hari ini gue kedatangan bintang tamu yang terkenal banget ya. Dia adalah konten kreator, impersonator, lalu namanya juga rame kemarin karena buat di scan-scan. Scan apa? Scan Chris, Scan Curious. Kita sudah kedatangan Christo Immanuel. Halo Ri, thank you loh udah diundang. Sama-sama, thank you juga loh, Chris udah datang ke Circle. Oh, gue buat bayar ya, jadi ya. Iya, udah buat bayar kan, kenapa lo Curious, okay. Chris kan. Oh gitu ya, iya. Bisa nih orang. Tapi Re, iya. lu ngerasa aneh nggak? Kenapa tuh? Ini kayaknya bukan baju gua nggak punya baju sejelek ini, Re. Iya. Lu kok ngeros diri lu sendiri sih? Iya. Oh iya. Diri gua sendiri. Gue juga, iya bener-bener, maksudnya gue juga kayaknya warna baju gue gak begini deh. Kenapa jadi begini ya? Sebentar. Oke. Kayaknya ada yang nggak beres nih, Re. Apa? Betul. Kayaknya, gua tahu sumbernya. Kenapa tuh? Tok, kita harus angkat tangan, Tok. saudara. Salah Tok dong. Oh iya, Ray. Benar. Tore. Iya. Buat air. Waduh, Toren. Tore Kelly. Oke. Wah, itu penyanyi. Re, Heeh. gue tahu nih gimana cara supaya kita balik lagi. Gimana caranya? Kita harus mengangkatkan tangan, saudara-saudara. Saudara-saudara. Saudara-saudara, kita harus kembali ke tubuh kita dan kembalikan cincin ini. Lewat pertolongan Tuhan kita kembali. Waduh. Oke. Ah, ini baru gue. Nah, ini baru gue, Tok. Ya, dari tadi. Ya. Untung ada pertolongan Tuhan. Untung saja. Tapi kenapa duduk masih di sini saya? Oh iya, yuk. Harusnya kan di Tukeran situ. yuk. Nah. Gini baru benar. Salah. Biar kayak TikTok. Iya benar. Ada nggak ntar efeknya? Oh ya boleh. Christo Immanuel. Ini mana sih, Teh? Halo Circle Asumsi, balik lagi barengan gue Ray Iwana di Circle. Nah, hari ini gue kedatangan circle gue yang dia tuh jago niruin banyak suara. Bukan cuma suara, gimmicknya juga, ekspresinya juga. Ada kartun bisa, jadi Pak Jokowi presiden juga bisa. Tapi dia diomelin gak ya jadi presiden waktu itu? Nah, soalnya gue mau ngobrol sama nih orang ya. Dari tadi udah ngeselin pengen gue suruh dia niruin banyak orang gitu. Nah, tadi ini Christo Immanuel tuh. Apa kabar tuh? Baik. Sehat Thank you, ya. Ray, udah diundang. Terima Pakai kasih. acara ketuker jiwa segala Iya, tadi ya awal-awal ya. betul. Itu kan Alhamdulillah. biar apa saling mengenal juga. Betul. Tapi gue kayaknya nggak gitu atau lucu banget sih lu tadi anjir. Ketawa karir. Ketawa karir, Andrit, ketawa karir. Iya. Gue mulai mempelajari itu lagi ya, ketawa karir. Bener. Iya. Thank you ya sekali lagi lu udah datang karena Yes, pertama yes. kali gue undang dia nih itu random nih. Jadi ketemu di trailer di premiere. Terus Tok main ke Circle yuk, terus soalnya ada beberapa teman-teman juga udah datang, ada UT gitu, terus ayo, nah, akhirnya kesampaian datang hari ini. Setelah jadwal yang sibuk banget, baru beres syuting, sama jalan-jalan ke Singapura. Ngapain sih lo kemarin ke Singapura, Tok? Biasa makan siang aja. Aduh, orang kaya ya. Enggak. Gue nonton itu Frozen musical. Jadi Oh. background story-nya adalah gue dulu pas masih kecil Ya. pernah mau nonton Wicked. Lu tau Wicked gak? Tahu. Jadi ada musical Wicked gitu dan itu waktu itu di Singapura. Yes. Terus waktu itu gue ke Singapura, nyokap nawarin kamu pilih salah satu, mau nonton Wicked atau ke Universal Studio Singapura. Dan waktu itu gue bodohnya memilih Universal Studio Singapura. Ya, Padahal kalau gue pikir kan, betul. ya dia nggak akan kemana-mana ya Universal Studio Singapura. Gue gede, Sementara situ lagi teater bisa. itu belum Dia tentu ada lagi. cuman sebulan waktu itu. Benar. Akhirnya gue nggak nonton dan gue nyesel sampai hari ini gue nyesel karena sampai hari ini gue belum nonton Wicked jadinya. Karena kalau ke Amerika terlalu jauh, terlalu mehong ya. Betul. Akhirnya ya udah kemarin pas ada Frozen, tadinya tanggal 7 dan 8 tapi gue lagi syuting kan, akhirnya batal. Terus gue kayak karena udah batal kayak aduh nggak usah, nggak jadi. Terus yang tadinya gue mau nontonnya sama adik gue, tapi karena batal adik gue nonton sendiri. Habis itu gue kayak apa gue nonton sendiri ya, freak sih tapi bodoh lah ya gitu. Ya udah gas gue kemarin Ngebolang Singapura sehari sama doang. bini lo juga? Enggak, sendiri.
gitu. Terus lu pamer tapi ke bini lo, nih gue nonton. Enggak, soalnya bini gue juga Nggak relate, bukan menonton musical freak gitu. musik. Kalau gue kan musical freak banget, gue suka banget Broadway gitu-gitu. Benar. Bahkan waktu itu pernah ikutan ini kan, kayak ada di acara salah satu platform pensi namanya lo, itu kan juga Oh musical iya, ya. itu musical. Keren. Itu salah satu project yang sangat-sangat gue impikan banget sih. Bisa ngedirect project kayak gitu tuh. Lu yang direct juga kan? Iya, gue yang direct itu. Oke. Nah, ngomongin soal direct, nanti kita ada pertanyaan soal itu, tapi Oke. tahan dulu, Cek. Jadi jangan dijawab, kayak di talk show kan biasanya jangan dijawab dulu, tunggu setelah pesan berikut ini. Oke. Iklan. Balik lagi di Ceriwis. Iya. Oke tuh, nah ngomong-ngomong tadi lo bilang kan juga soal kartun, si Frozen ini kan kartun ya, Disney gitu. Nah, balik ke masa lalu lo sebelum menjadi dikenal jadi seorang impersonator kayak sekarang. Orang-orang tuh selalu udah jadi kayak impersonator handal yang bisa niruin banyak. Ada berapa tokoh sih yang bisa lo tiruin? 100 bisa ya lebih ya? 100-an lah, 100. Mungkin 120 lebih kali, 150, I don't know. Gue udah gak ngitung. Oke, nah tapi inget gak lo awal-awal tokoh atau ya fiksi atau non fiksi yang ada di kehidupan nyata yang lo tiruin tuh? Siapa waktu itu tuh? Umur berapa? Tokoh kartun kalau gue awal-awal kayaknya. Awal-awal itu gue kelas 6 SD, kartunnya itu adalah Mickey Mouse. Terus kalau orang pertama kayaknya Mario Teguh deh, seingat gue. Kalau orang. Enggak, tapi kalau orang technically kayaknya orang pertama yang gue tiruin tuh guru-guru gue. Jadi gue dulu niruin guru-guru gue di sekolah gitu buat fun aja biar seru. Tapi beneran loh, gue juga waktu SD SMP tuh suka niruin guru gue, misalkan guru kimia. Itu kan pasti orang tuh punya khas. Iya. Misalnya kayak suka gitu. Iya, betul. Gue tuh suka niruin, oh iya gitu. Kalau ada gue orangnya diem gitu. Iya. Gitu. Iya. Kan suka kayak gitu. Ada juga yang kayak kan. gitu. Iya kan? Yang kalau tuh kenceng banget. Dahaknya kok kenceng Ya, banget. gitu kan ada juga kayak gitu bapak-bapak biasa tuh. Bapak-bapak kayak Pak boleh santai aja enggak? Bener. Kayak kita ikut gatel nih Betul. tenggorokan gitu Lu ya. kayak ngegeber Bener. motor-motor yang kayak kenceng knalpotnya gitu tuh Betul. pakai leher kan. Gitu loh. Anjir leher lu Agak-agak. Supra apa gimana sih? Anjir. Kenceng banget gitu. Iya bener. Nggak, kalau kartun tadi balik lagi siapa? Mickey Mouse and Friends lah. Jadi awal Mickey Mouse dulu, terus baru ke Minnie Mouse, terus baru ke Goofy dan seterusnya gitu. Donald Duck dan kawan-kawannya gitu. Walt Disney-nya bisa nggak kejauhan? Saya nggak tahu suaranya Pak. Kebetulan pas saya lahir udah nggak ada orangnya. Gitu. Masa menirukan orang yang sudah tidak ada. Iya. Oke. Tapi lo ngerasa diri lo lucu nggak sih, Tok? Sejak kapan lo ngerasa lucu? It depends sih, tergantung. Gue makin kesini merasa kayaknya gue memang tergantung sama temenannya sama siapa gitu juga. Karena gue pernah nongkrong sama orang-orang yang pas gue ngelempar lawakan tuh Ih, kok nggak mati nyambung banget ya gitu. Tapi ada juga tongkrongan tuh kayak gue ngelempar lawakan gue tuh Nyamber. masuk gitu. Karena mungkin ya itulah ya privilege gitu. Aduh, privilege. Gue karena pas kecil itu nontonannya Indovision gitu. Terus sorry banget, gue kecil PF goceng. Apa tuh PF? Antena. Oh, PF goceng. Wow, gue baru tahu namanya PF goceng. Tawa lagi. Sebenarnya kelas 1 sampai 5 tuh Iya, gue iya. nonton TV Indo, tapi pas kelas 6 nyokap gue tuh melihat gue punya bakat di bahasa Inggris. Akhirnya nyokap sama bokap sih ngeliat gue punya bakat di bahasa Inggris. Ya udah dikasih Indovision tuh biar nonton kartun-kartun luar. Betul. Supaya gue jadi terbiasa sama bahasa Inggris. Basically tuh itu. Terdidik lah ya. Iya, tapi akhirnya yang gue tonton selain kartun Inggris tuh juga kayak Whose Line Is It Anyway. Terus kayak misalnya apa lagi ya? Banyak deh pokoknya. Nickelodeon. Full House. Oh, Full House, Jadi ya. kayak komedi-komedi tapi yang di luar. Oh, gue kira Full House Korea. Bukan. Bukan, mohon maaf. Bukan, ya. Enggak. Itu kalau yang di Korea kayaknya baru-baru ini. Saya juga kurang paham kalau itu dibahas. Bener. Iya, pokoknya gitu-gitu. Akhirnya gue jadinya bercandaannya tuh lebih ke arah American comedy gitu. Apalagi gue jadi suka The Office gitu-gitu. Jadi gue kalau nongkrong sama teman-teman yang referensinya sama, itu jadi bisa lucu banget. Betul. Tapi kalau misalnya referensinya beda, gue bingung. Gue aja pas baru masuk ke Hakor ya, itu gue baru belajar diksi. Kayak dua kata lucu gitu. Kayak misalnya tuyul pincang, hah, kenapa lucu ya gitu. Di otak gue pipi lele gitu. Kenapa pipi lele lucu? Gue nggak ngerti. Kumisan apa gimana sih konsepnya? Nah itu kan nggak ngerti kan. Bener, gue juga jadi gue kayak apa lucunya ya gitu. Apalagi misalnya gue nggak jago lah pokoknya di dua kata lucu itu. Tapi pas orang lain ngeluarin juga gue awalnya nggak ketawa karena gue nggak ngerti apa lucunya gitu.
Sampai akhirnya gue pelajarin, oh itu kalau dibayangin jadi lucu. Ya walaupun beberapa sampai sekarang pun gue kayak tetap gak nangkep. Diimajinasikan. Iya, terus kayak lucu karena pemanggalan katanya, lucu karena suaranya gitu. Oh. Gitu, makanya gue jadi kayak, oh gue baru belajar gitu. Karena ya American comedy sama Indonesian comedy ternyata memang beda dan gue pelajarin itu banget kayak ya jadi nambah referensi sih gitu. Tapi ya gitu kira-kira. Tapi untungnya kita ada di Indonesia, negara yang paling lucu ya. Mulai kritik ya. Wow. Iya. Lucu dong. Iya lucu ya. Terus kalau tadi kan lo bilang mulai dari kelas 6 SD ya niruin Ya. Mickey Mouse, impersonate gitu. Terus tapi apa yang akhirnya membuat lo jadi kebiasaan? Terus akhirnya kayak kepikiran, gue kayaknya mau bikin konten yang impersonate banyak orang, banyak tokoh deh gitu. Apa sih That's the motivasi thing, lo? itu gak sengaja banget kejadiannya. Jadi gue dari kecil bisa impersonate, yaudah itu gue jalanin. Terus one day pas kuliah, gue lagi gabut, gue baru sadar kayak, gue gak pernah upload video-video impersonate gue ya. Terus gue iseng, gue bikin video impersonate dalam waktu 2 menit 60 karakter apa 1 menit 60 karakter gitu, gue lupa. Terus gue upload buat kepuasan diri gue sendiri aja. Bukan buat jual diri dulu ya awalnya. Bukan Bukan gitu. ya. Terus kayak ya udah gue gak kepikiran apa-apa kan. Terus gue upload, ternyata videonya viral gara-gara startnya tuh video itu di-share di story-nya Aulion. Aulion tuh temen kampus gue juga. Di-share sama dia terus viral. Terus gue baru kayak, oh orang tuh tertarik sama ini gitu. Ada marketnya ya? Ada marketnya. Gue nggak pernah mikir ke arah situ. Karena pas viral pun temen-temen gue bingung. Kayak, lo bukannya dari dulu ya niru-niruin suara orang? Iya. Gue kenapa ada Terina Nose, ada Iya, ada Gilang Dirga gitu. Tapi kayak kenapa baru sekarang viral? Gue kayak ya mungkin karena nggak pernah gue upload juga, jadi gue nggak kepikiran untuk ngupload. Baru abis itu dari situ lah gue jadi konsisten. Jadi startnya dari situ sebenarnya. Nah oke, viral tadi lo nyebut, tapi katanya dengar-dengar lo tuh malah takut viral awal-awal karena viral tuh kesannya konotasi negatif gitu. Padahal betul. Iya gitu. Masa sih apa iya gitu ya? Mungkin karena gue waktu itu belum kepikiran sampai misalnya impersonate suara Donald Bebek sambil mandi lumpur gitu kan. Kan gue takut kritik. Iya, tetap. Gue takut aja gitu. Kayak aduh, konotasi viral kan yang biasanya yang begitu-begitu. Yang dalam tanda kutip jelek lah, walaupun enggak selalu ya. Iya, berantem sama orang. Berantem. Iya benar. Lu ya kan? Kenapa ketawa? Semua bisa bertengkar. Semua orang kita aja bisa bertengkar. Bisa bertengkar. Ini enggak keroyokan ya. Iya. Ya, viral. Kenapa takut viral? Gue takut viral tuh gara-gara itu, konotasinya tuh waktu itu buruk. Iya. Kalau sekarang kan jelek. Enggak. Konotasinya maksudnya sekarang udah lebih mending lah. Enggak juga sih. Tapi maksudnya ya pokoknya viral tuh konotasinya jelek. Awas looping lagi ke obrolan. Suka naik, langsung turun gitu kan. Kayak cepet naik, cepet turun. Popularitasnya hanya singkat, instan. Iya, dan gue waktu itu di posisi gue yang itu gue nggak pengen populer. Gue cuman pengen gue cita-cita di sutradara kan. Betul. Sedangkan ya sutradara jarang yang populer dalam tanda kutip gitu. Maksudnya bukan orang yang nampilin muka, justru tipenya kan di belakang layar. Iya. Terus gue takut malah jadi terkenal sebagai peniru suara bebek gitu. Instead of sutradara gitu. Iya gitu. Terus jadinya ya udah gue takut. Tapi ya nggak lama sih, akhirnya langsung gue mikir ya orang punya jalannya masing-masing. Mungkin gue bisa jadi sutradara dengan meniru suara boberek gitu. Gitu boberek kan. Lagi ya. Oke. Tapi ada nggak sosok yang kayaknya susah nih gue buat niruin orang ini atau banyak. Mention siapa? Leonardo DiCaprio susah. Masa sih? Iya susah, sampai sekarang gue belum bisa. Terus siapa lagi ya? Morgan Freeman tuh susah banget gue, tapi akhirnya udah bisa. First day that I was born, Morgan Freeman. Say what again? Say what again? Does he look like a big? My man. Okay. Ya, Kate Winslet. Wah, semua aktor perempuan nggak bisa, Pak. Mohon maaf. Dian Sastro. Jennifer Lawrence nggak bisa loh. Jennifer Lawrence nggak bisa. Jennifer Garner juga nggak bisa. Jennifer Lopez. Semua Jennifer nggak bisa. Jennifer tetangga gue yang di daerah Jelupang itu juga gue nggak bisa tuh. Gue nggak bisa. Gue nggak bisa tuh. Jadi ya kalau cewek emang sulit sih. Tapi kalau cowok ya itu Leonardo DiCaprio. Morgan Freeman it took me 6 tahun loh. Gue butuh 6 tahun tapi untuk bisa kan sekarang. Bisa, tapi gila banget itu effort gue untuk mendapatkan suara Morgan Freeman. Sulit. Terus kayak Gordon Ramsay juga sulit, tapi akhirnya bisa. This tastes amazing.
amazingly bad. You are. Tapi banyak yang gue belum bisa, yang Jake Gyllenhaal, banyak banget yang gue belum bisa. Jake Gyllenhaal nggak bisa. Nggak bisa. Oh, sama, gue juga nggak bisa. Ya lu siapa yang bisa dari tadi yang gue sebutin juga? Gak ada. Kan gue bilang Morgan Freeman. Kenapa lu juga bilang nggak bisa? Harusnya juga bilang dong. Gue juga nggak bisa. Chris sabar ya orangnya. Aduh. Gak pencitraan loh, dia sabar loh orangnya. Aduh ya ampun. Nah tapi by the way konten-konten lo tuh bener-bener ngehibur. Lo tuh kan Terima terangkat pas pandemi ya, orang-orang lagi Ya. karantina. Termasuk gue tuh nontonin konten-konten lo gitu kan. Wah lucu banget nih orang siapa sih gitu sebelum terkenal jadi aktor ya. Anjay, gerinjay. Mulai bantu jualin ya, Aktor. ngejualin Kristo. Oke. Boleh Pak Produser, Ibu Produser. Nah, cuman kan itu, terus konten-konten lo itu kan kelihatan banget terkonsep gitu, ada alur ceritanya, bahkan lo bikin twist endingnya tuh gimana, even lo juga pakai filter anak-anak, filter orang tua, filter artisnya juga, face app, seleb ya waktu itu lagi tren juga tuh. Nah, pertanyaan gue itu gimana sih proses kreatif lo ketika bikin konten itu tuh? Oh, mulai serius nih, awas bercanda ya? Enggak. Oke. Proses kreatif lo. Apa? Sebentar gue dengerin Spotify dulu. Oh maaf. Ada lagi layar. ngelup ya? Ngelup. Oh iya. Oke. Gini lagi. Itu lagi. Ulang. Aduh banyak. Oh kaget gitu kan? Lu kaget gak sih ketemu Kaget, orang? tapi dark ya. Mukanya mirip Voldemort Tapi dark gitu. ya. Iya Gua tapi kayak kan langsung kasihan. kebayang. Misalnya gue waktu itu bikin sketch soal The Batman. Public figure di Indonesia audisi buat The Batman. Di otak gue kayak ya lucu aja gitu. Lu bayangin gak sih main Opi Kumis. Naik mobil gitu. Kyung. Kan lucu. Akiok.